Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana dengan kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kalian tetap semangat belajar ya. Baiklah, sekarang kita melangkah ke materi selanjutnya. Kalian bisa buka buku kalian bab 2 tentang menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa, terutama seni rupa 2 dimensi. Sekarang Ibu akan memberikan sebuah contoh tentang bagaimana cara menganalisis suatu karya. Baiklah, kalian perhatikan contoh yang Ibu berikan. Ibu akan memberikan sebuah karya dalam bentuk batik, yaitu batik Cirebon. Baiklah, adapun komponen yang harus dianalisis, yang pertama yaitu ada konsep, kemudian yang kedua unsur. Unsur meliputi garis, warna, kemudian ruang, tekstur, beserta gelap terang. Selanjutnya prinsip, kemudian ada bahan, dan yang terakhir yang perlu dianalisis adalah teknik. Baik, silakan perhatikan gambar berikut ini. Ya, itu adalah gambar sebuah batik. Baiklah, pertama yaitu tentang konsep. Nah, kira-kira konsep apa yang diambil dari gambar batik tersebut? Ya, konsep pembuatan batik tersebut menggunakan konsep alam, di mana berupa segumpalan atau sekumpulan awan yang ada di langit. Kemudian yang kedua yaitu ada unsur. Nah, unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam gambar batik tersebut? Oke, yang pertama adalah garis. Garis. Nah, garis yang digunakan dalam gambar batik tersebut menggunakan garis agak melengkung sehingga berhasil menggambarkan sebuah awan, namun lebih menarik ya. Kemudian selanjutnya warna ya. Nah, warna yang digunakan terlihat jelas ya dan menarik. Terlihat jelas perbedaan antara warna garis dan warna latar. Nah, ditambah dengan pemilihan warna biru dan putih sehingga menambah indahnya motif awan pada batik tersebut. Selanjutnya ruang. Nah, karena merupakan karya 2 dimensi sehingga karya ini hanya berupa bidang datar dan tidak memiliki ruang. Kemudian tekstur. Nah, tekstur yang dimiliki pun hanya berupa bidang datar, sehingga memiliki tekstur rata dan halus. Kemudian kita melangkah ke prinsip. Nah, prinsip itu ada keselarasan. Dalam batik tersebut terlihat keselarasan dari batik tersebut ya, meskipun sederhana. Namun pemilihan warna serta pemberian corak maupun warna pada batik tersebut memberikan kesan yang menyejukkan pikiran, jiwa, dan raga. Kemudian selanjutnya itu ada keseimbangan. Karena dalam batik tersebut hanya memiliki warna putih dan biru yang terlihat dominan, maka kesan keseimbangannya masih belum terlihat. Kemudian yang selanjutnya itu ada irama. Nah, irama dalam karya tersebut
sangat nampak, yaitu berupa pengulangan ya, pengulangan sebuah motif gambar berupa awan ya, pengulangan. Kemudian kesebandingan. Nah, kesebandingan dalam karya batik tersebut nampak cukup baik, namun terdapat penggambaran ukuran motif awan yang terlalu menonjol dan bisa dikatakan tidak sebanding dengan motif yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada penekanan. Nah, penekanan dalam batik ini kurang terlihat adanya prinsip penekanan karena motifnya yang sederhana dan pemilihan warna yang terkesan monoton ya. Kemudian bahan. Nah, kira-kira bahan apa yang digunakan dalam proses pembuatan batik ya? Oke, bahan yang digunakan dalam proses pembuatan batik dalam batik yaitu ada kain, lilin, terus pewarna kain, kemudian alat yang digunakan berupa kompor, pensil, dan canting. Kemudian yang terakhir kita analisis tentang teknik. Teknik yang digunakan dalam pembuatan batik ini berupa teknik batik tulis, yaitu teknik dengan cara menuliskan lilin berdasarkan pola maupun motif yang telah dibentuk. Oke, itulah tadi tentang analisis sebuah batik.